Oke, ketemu lagi barengan saya Aditya Rahman di podcast Ayumi Pondok Kisah Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Ya, kita udah masuk di episode ketiga dan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang ini sudahlah. Kalau kita bicara tentang dunia kreatif, literasi di dunia kreatif ini udah one of the best lah nih orangnya. Langsung saja kita perkenalkan ke kalian semua, ini dia Muhammad Rasya Daud. Halo, Daud. Halo. Luar biasa. Sehat. Lagi bad mood. Bad mood lah. Perlu diungkap nggak kenapanya? Dosa ya. Nggak boleh. Oke, selamat datang di podcast Ayumi. Ya. Aku biasanya manggil Daud ini Daud, jadi bukan Rasya, bukan apalagi Muhammad, bukan ya. Ini Muhammad Rasya Daud namanya. Dikenal sebagai nama Murada. Ya. Ada kontennya di Instagramnya itu Murada namanya. Jadi kalau kalian follow Instagramnya di bawah sini. Di bawah ini ada Instagramnya. Memang bikin repot editing. Iya, emang. Harus begitu tuh. Harus begitu. Dot, kita akan ngobrol tentang pentingnya literasi digital. Kan kita mau datangan IKN nih. Tapi kita akan bicara tentang yang bukan tentang yang. Kita akan bicara yang relevansinya dekat betul sama seorang Muhammad Rasya Daud. Kalau kita boleh bahas dari awal adalah siapa Muhammad Rasya Daud terhadap sebuah dunia literasi digital. Ya. Satu mungkin nanti kalau saya diundang jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang susah begini. Ya, apa ya, literasi di dunia digital itu digitalisasi itu sudah nggak terelakkan lagi. Karena itu sudah menjadi kebutuhan. Nggak bisa lagi kita memilih untuk tidak mau terlibat dalam dunia digitalisasi. Tapi yang paling harus dipahami adalah memahami literasinya. Kenapa digital itu sangat penting? Karena kalau kita tidak memahami literasinya, digitalisasi ini bisa jadi berdampak negatif juga. Benar-benar. Nah, itu makanya pahami literasinya dulu. Makanya kita harus memahami literasi. Apa itu literasi? Kan bukan tentang hanya membaca dan menulis, tapi literasi itu luas itu sih. Iya, jadi seorang Muhammad Rasya Daud ini serius banget ya. Serius emang saya. Okay. Gila serius. Ini ditonton sama kementerian juga nih. Kementeriannya. Jadi kalau bicara tentang seorang Muhammad Rasya Daud, latar belakangnya Daud ini siapa sebenarnya? Saya lebih suka menyebut diri saya itu seniman. Karena pada basically saya itu sebelum masuk ke industri, ke komunitas film, industri film atau industri audio visual, saya dulu lebih kenal dunia panggung. Saya seorang seniman teater. Artinya saya lama sudah panggung ke panggung mementaskan berbagai naskah teater, menghafal dan sebagainya. Saya lebih suka di seniman. Nah, ketika saya beralih ke dunia film yang digitalisasi, ya karena pasti ada tujuan dan maksudnya. Apa yang ngebuat perpindahan seorang Murada dari orang teater sampai akhirnya turun ke film? Ya nggak dimunafikan, itu mempengaruhi tentang masa depan sih. Artinya bukan berarti dunia teater tidak punya masa depan, tapi di Indonesia dalam perspektif seorang di Indonesia teater itu masih belum bisa untuk bisa bersaing di industri yang lebih populer seperti nyanyi, seperti film, seperti animasi. Teater masih agak sulit bersaing. Malah masih lebih mudah menjual tarian ketimbang Berarti bicaranya adalah ketika melakukan pivot dari teater ke film itu karena endpointnya adalah
kebebasan finansial? Nggak Menuju juga. ke endpoint itu? Nggak juga. Idealis, justru saya sangat bersyukur mentality saya, idealisme saya itu dibentuk sama orang teater. Saya hanya cuma memandang peluang saja, Oke. memandang peluang saja. Apakah itu akan bisa menghasilkan finansial dan sebagainya? Saya tidak berharap seperti itu. Karena menurut saya film itu sudah, kita nggak bisa menolak digitalisasi. Ini hanya tentang ruang, memindahkan antara panggung ke framing, Oke. gambar film Frame saja. Menjadi sebuah rasio 16:9 Iya, gitu itu ya? saja sih dengan angle-angle. Kalau ibaratnya kalau teater itu kan di panggung kita perspektifnya memandang beda. Ada yang penonton dari ujung sana, ada penonton dari ujung sini, dari sini kan perspektifnya beda. Kalau di film itu kita menyamakan perspektif dengan angle-angle berbeda. Perspektif sama. Dan justru ketika saya dari teater ke film ke video, justru itu malah malah saya memiliki value yang lebih Kesulitan nggak menjalani perpindahan teknis. itu? Sulit, pasti kan digital kan teknisnya teknologi. Kalau teater kan lebih kepada rasa, kepada individual, teknologi tapi presentasinya sedikit. Jadi kalau teater itu bicaranya internal effect-nya, effortnya dari internal. Sedangkan right. ini Betul. ada sisi eksternal yang harus dipelajari. Betul. Sedangkan kalau film kan dua hal kan. Ya. Dalam sisi individualnya juga harus bagus, tapi teknisnya harus bagus dengan alat-alat yang bagus, teknis lampu yang nggak sembarangan kan. Bukan orang film itu kan harus dituntut cerdas-cerdas. Penata lightingnya, lampunya, artistiknya, editornya, semuanya kolektif. Iya. Nah, memang agak harus balance kerja kolektif. Jadi dari kapan, tahun berapa ketika menetapkan ini aku mau turun teater? 2006. Dan akhirnya change ke perfilman? Saya berteater itu dari tahun 97. Wow. Saya berteater dari 97. Satu tahun sebelum revolusi Indonesia ya? Ya, saya waktu itu kelas 1 SMP 97. Saya benar-benar sudah nggak main di atas panggung itu tahun 2020. Terakhir? Pentas terakhir, dan itu nggak jadi pentas karena dibubarkan sama Di mana? di Lada ya. Lada ya. Dibubarkan sama keamanan karena masa Covid kan. Oh iya, oke 2020 Covid ya. Apa yang mau dipentasin waktu itu? Film drama komedi aja. komedi. Tidak ada isu-isu apapun. Jadi perpindahan dari teatrikal ke film memiliki beberapa masa sulit di efek eksternalnya. Iya, pastilah. Apa kemudahan yang didapat ketika pindah ke dunia film? Taste-nya. Jadi ketika saya dari teater ke film itu taste. Karena seni apapun teknologinya kan, misalnya apapun teknologi digital itu butuh taste juga, butuh rasa juga. Banyak orang yang memahami tentang teknis tapi dia nggak punya taste-nya. Nggak punya rasanya. Nggak punya rasanya. Itu kayak apa ya? Dan itu kayak privilege perpindahan dari teater. Kayak menu, daftar menu. Luar biasa menunya, pas dimakan nggak ada rasanya. Ya. Jadi berarti teater itu memberikan privilege seorang luar biasa. Seorang taste. murada ketika pindah ke dunia film yaitu Taste, rasa. Karena itu value ya. Nah, karena kan kita dilatih di teater itu kan olah rasa, olah tubuh, olah vokal. Jadi rasanya dapat, karena kita ngomong rasa kan. Kita di dunia acting itu kan kita tidak boleh berbicara tentang kepura-puraan. Bagaimana sesuatu yang bersifat pura-pura itu sungguh, itu acting itu. Yeah. Jadi acting itu gimana dia menjadi seorang penjahat, bahwa dia adalah penjahat. Harus penjahat. Esensinya kan berbohong kan, tapi kan bukan itu gitu. Nah. Tapi bagaimana dia menjadi gitu. Berarti seorang Muhammad Rasya Daud ini ketika pindah ke film dipaksa untuk belajar teknikal. Ya, Jadi sinematografi. berliterasi tentang film lagi gitu. Betul. Dan kita akan bahas lagi ini nanti seru nih. Kita bahas lagi di season kedua. Jadi kajian kolonial tetap di podcast Ayomi Pondok Kesah Arpus yang unik dalam memberikan informasi.
Oke, balik lagi di podcast Ayumi Pondok Esa Arpus yang unik dalam memberikan informasi dan masih bersama Muhammad Rasya Daud, seorang pejuang digital. Pejuang digital. Tadi kita bahas di sesi pertama ada pertanyaan tentang ketika pindah ke dunia perfilman maka seorang Daud memulai lagi untuk berliterasi tentang film. Dari mana mulainya? Dari nol yang pasti medianya kan jadi berbeda, caranya pasti berbeda, semuanya berbeda, hal-hal yang tidak saya ketahui bahwa film itu kan kerja kolektif, digital itu kerja kolektif. Berbicara dari produksinya sampai pascanya itu juga berbeda dengan dunia panggung. Prosesnya pun berbeda, lamanya pun berbeda. Semuanya berbeda. Cuma yang bisa dicantolkan cuma rasanya saja. Rasanya, pengalaman empirisnya itu yang tidak ini. Jadi memulainya dari mana? Dari pegang kamera kah? Dari ikut mengerjakan? Menyutradarai sih. Siap, sutradarai. Menyutradarai. Sutradara film apa itu? Saya pertama kali bikin film itu 2010, filmnya judulnya Nahlo. Film berantem. Oh, action ya? Action. Film berantem. 2010 itu berani untuk memutuskan yuk bikin film yuk. Apakah karena mencoba berkarya sajakah atau pengen menguji diri sejauh mana? Ya, ini agak pertanyaan saya mulai dari mana? Saya itu ketika memindahkan diri saya dari dunia panggung ke dunia gambar bergerak, itu saya tidak punya apa namanya, panduan hidup atau ada manual guru, nggak ada manual guru apa. Saya bingung, saya belajar memang saya nggak tahu itu disebut otodidak atau apa. Saya belajarnya dari nonton film, saya belajarnya dari ngebayangin aja. Jadi saya itu bikin film Nahlo itu pertama kali itu kalau seingat saya ada 16 scene. 16 scene itu dengan 4 lokasi. Lokasinya beda-beda tuh 16 scene. Karena saya nggak ngerti dari scene 1 sampai scene 16 itu saya urut semua. Oh, karena masih saya belajar. Nggak ngerti. Harusnya kan kalau sekarang ini kan scene 1 ada scene 5 yang lokasinya sama. Di situ aja dulu kan. Saya nggak ngerti. Jadi bolak-balik gitu. Bolak-balik. Karena nggak ngerti. Emang nggak ada guru atau memang tidak mencari? Di Kutai Kartanegara siapa gurunya? Iya, mau bicara guru siapa? Mau bicara siapa? Saya ada sih kayak sekelas almarhum Budi Warga atau Dato' Marangan. Tapi kan hanya sekedar diskusi saja. Tapi yang paham tentang betul-betul teknis cara membuat film itu nggak ada. Jadi yang di sharing adalah keilmuannya saja. Iya. Justru saya mulai paham tentang produksi film itu ketika ada film kalau nggak salah tahun 2010 juga kalau nggak salah itu Ku Tak Bisa Meninggalkan Kutai. Ku Tak Bisa Meninggalkan Kutai itu aktornya aktor nasional, Gary Iskak. Oke. Ya, Gary Iskak tuh pernah kesini ke Tenggarong. Berarti Kutai cukup. Nah itu pentingnya pilihan, tuh. Ya? Pentingnya kearsipan tuh. Data-data begitu tuh yang luar biasa disimpan karya-karya itu tuh harus tersimpan. Biar bisa diekspos. Diarsip itu. Pentingnya sebuah kearsipan. Itu pentingnya sebuah literasi. Iya. Untuk menyimpan data-data begitu tuh. Nah, kita bicara pentingnya literasi nih. Pentingnya literasi di aspek relevansi yang seorang Daud jalani. Pertanyaannya begini. Sejauh mana gambar bergerak atau video atau film mampu membangkitkan kesadaran literasi masyarakat Kutai Kartanegara? Seberapa besar ya? Ya sangat besar sekali sana. Sangat kan dit nih. Iya, sana aja dah. sangat besar sekali pengaruhnya sana. Sangat video gambar bergerak atau apapun itu
itu sudah dilakukan sebenarnya sudah lama. Contoh gini, kita tahu Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua yang rapi menyimpan dokumentasi itu waktu itu bukan Amerika Serikat, tapi yang rapi menyimpan itu Nazi. Benar. Makanya literasi tentang sejarah Nazi perang Dunia Kedua itu artinya data-datanya masih ada, Lebih komplit. dan Amerika mulai menyadari bahwa digital itu bisa menjadi sebagai alat propaganda, Ya. membangkitkan semangat. Benar. Penting sekali. Contoh, kita bikin sebuah event besar. Event besar itu semuanya akan berakhir dalam digital. Dokumentasi. Kita nggak akan hanya sekedar menceritakan alkisah. Kalau kita sebenarnya digital, semua orang itu bisa mengarsipkan dari dulu sebenarnya. Zamannya Dengan semua Suku caranya. Maya, dengan caranya. Dengan semua caranya. Dengan suku Mayanya, Batu prasasti. prasasti, Ya. red pill, apa namanya? Iya, kayak Gambar reveal, gambar-gambar, ukiran-ukiran candi dan sebagainya. Mereka mendokumentasikan dengan suku Maya dengan seperti itu, atau suku-suku Yang dengan lain. bangsa-bangsa lain seperti itu. Itu sebenarnya sudah kita justru yang di era yang luar biasa maju, kita bisa menyimpan itu dengan sangat komplit gitu dan mudah. bukan hanya dengan foto, bukan hanya dengan ngelukis di dinding, Ukiran-ukiran, relief-relief gitu. relief kita sudah bisa merekam seperti ini, sudah bisa merekam. Ini kan jadi digitalisasi yang sangat penting. Nah, itu anak muda tuh nggak paham itu. Secara perspektif sudah sejauh apa efektivitasnya di Kukar? Belum efektif. Jujur pemerintah baru sedikit melek tentang pentingnya digitalisasi ini. Ya, ini bukan tentang bagaimana menumbuhkan industri kreatif, bukan itu, tapi terlepas dari itu, sebenarnya kayak pemerintah misalnya kayak dinas kearsipan itu butuh butuh digitalisasi, sejenis company profile, iklan layanan masyarakat, video promosi dan sebagainya itu dalam bentuk digital sehingga masyarakat mudah mencerna. Ya, apalagi zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu akses untuk menikmati sebuah video atau TV itu kadang-kadang ada yang di pos satpam satu Susah, untuk kan? banyak orang. Sekarang kita udah bisa masuk di Tinggal kasih link aja. Oke. Misalnya contoh nih, aku apa sih dinas kearsipan Kutai Kartanegara itu apa sih? Tinggal aku cari YouTube dinas kearsipan, muncul semuanya profilnya. Oh, tentang ini toh. Berarti menurut seorang Daud harusnya pemerintah lebih bisa mengakses lagi secara gambar, video dan lain-lain. Ya. Harus. Karena harus efektif itu. Harus efektif. Nah, sekarang ada Serikandi yang dipegang oleh kearsipan. Digital itu kan, merekam semuanya itu. Dan ternyata yang dulunya kantor pos surat menyurat. Dan ternyata keefektifannya dan efisiensinya lebih bahkan bisa membantu menurunkan belanja negara. Ya. Benar. Sama kayak digitalisasi video itu, video sinematik atau apapun itu namanya film. Misalnya contoh kita mau mengangkat budaya tentang Indonesia, hanya lewat film. Sekarang kita punya film nggak tentang mengangkat Kutai Kartanegara. Benar. Kenapa kita tertarik dengan Jepang? Kenapa kita tertarik dengan Korea? Kenapa kita tertarik dengan Amerika? Kita pernah nggak ke Korea? Kita pernah nggak ke Jepang? Kita pernah nggak ke Amerika? Tapi kenapa kita mau tahu budaya Amerika? Bahkan kita bisa terinjek dengan budaya mereka. Betul. Karena apa? Propaganda digitalisasi tadi. Benar. Digitalisasi itu menjadi propaganda yang luar biasa untuk memamerkan budaya mereka, pariwisata mereka, animenya. Korea lewat K-drama. Benar. Tapi kita nggak punya. Kita enggak. Loh, sekarang mau mengulik tentang Kutai Kartanegara gimana? Apa yang mau dikulik tentang Kutai Kartanegara? Aksesnya nggak ada. Aksesnya nggak ada. Kita nggak punya akses. Infrastruktur penting. Ya. Tapi mengenalkan untuk masyarakat
misalnya contoh gini, jalanan misalnya kita ke Kedang Ipil. Kedang Ipil akhirnya mulai disemenisasi. Sebenarnya karena mulai maraknya digitalisasi. Mulai tahu Orang mulai datang ke situ. Masyarakat mulai ini dan sebagainya. Pengaruh sekali digitalisasi. Dan mempromosikan daerah kita Kutai Kartanegara dengan digitalisasi itu lebih efektif. Jadi satu kata bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kurang efektif. Belum efektif mungkin. Antara kurang efektif, tidak efektif, belum efektif itu hampir tipis. Iya, tipis tuh. Tipis itu. Tipis. Tapi sebenarnya ada banyak opsi. Ada yang bisa diusahakan. Ada lah. Ada pasti. Misalnya gini. Sekarang kayak Adit sendiri atau teman-teman sendiri. Kita mau tahu tentang 20 kecamatan. Apakah harus ke 20 kecamatan itu? Kita mau tahu dari mana? Harusnya kan simpel saja, pemerintah membuat profil tentang 20 kecamatan itu. Punya apa? Tabang punya apa? Kutai Kartanegara ini spesial loh ya. Di mata Indonesia. Kenapa spesialnya? Dan sekarang akhirnya IKN pindah ke sini. Ya. Luar biasa spesialnya. Banyak potensi-potensi yang luar biasa di sini. Dan saya setuju bahwa kita sudah tuntas tentang masalah keanekaragaman. Bahwa kita tidak, orang-orang Kutai Kartanegara, orang-orang Kalimantan khususnya di Kutai Kartanegara ini orang yang sudah berbineka tunggal ika. Sudah berbineka tunggal ika, tidak rasis. Yang sedangkan di daerah lain itu belum selesai. Benar. Kita udah selesai. Bahkan di bangsa-bangsa yang katanya bangsa maju pun belum ada yang belum selesai. Masih ada rasis. Kamu datang di Kutai Kartanegara nggak ada itu. Nggak ada. Orang Papua, mau orang Jawa, Sumatera, Madura. Ketika Kutai ya Kutai. Ketika datang di Kutai ya Kutai. Kalau itu nggak digitalisasikan, iya benar. Nggak tersampaikan sana. Harus jadi, itu kegundahan saya. Harus jadi role model. Literasi digital itu penting. Luar biasa memang. Tepuk tangan dulu buat Murada dong. Luar biasa. Kita akan balik lagi di sesi berikutnya dengan obrolan yang mungkin agak lebih tajam dan dalam lagi. Jadi tetap di podcast Ayumi, Pondok Kesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Oke, kembali lagi di podcast Ayumi, Pondok Kesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi, masih bersama Murada. Sesi ketiga. Aku sebenarnya pengen memperdalam yang tadi. Menurut seorang Daud, kenapa literasi yang berrelevansi dengan video dan yang lain-lain itu menjadi penting dalam kita menghadapi IKN? Penting sekali itu sana. Relevansi secara gagasannya gimana nih? Apa IKN kenapa nih harus jadi penting nih? Ya, sebenarnya apa ya? Tanpa harus ada keberadaan di IKN itu di Kalimantan Timur itu digitalisasi itu harus kuat. Memang harus berjalan. Harus kuat. Ditambah harusnya itu makin kuat lagi ketika IKN sudah berada di sini. Dan ini sebagai bentuk peluang yang luar biasa. Dibuka besar-besaran. Besar-besar dibuka peluangnya. Linknya ini dibuka nih. Permasalahannya orang-orang yang paham SDM tentang dunia digital itu sudah siap belum? Ya. Kalau bicara ada. Kalau bicara ada. Siap belum? Nah, kalau berbicara siap belum ini kan masih jadi tantangan berat buat kita kan? Karena breakdownnya banyak tuh. Kesiapan itu breakdownnya banyak. Karena pada awalnya ketika orang yang terjun ke dunia digital seperti ini kayak misalnya kayak film, video sinematik, wedding dan sebagainya itu hanya baru wedding yang bisa masuk di industrinya. Iya. Tapi filmnya, video sinematiknya, video promonya itu masih belum bisa bersaing. Belum bisa maksimal. Lucunya video wedding itu masyarakat umum sudah bisa menikmati. Iya.
Harusnya pemerintah kan bisa memindahkan itu gitu nah. Bergeser. Ya. Di Jakarta kita kenapa sih selalu pengen ke Jakarta? Ya karena serangan digital itu. Iya. Sinetron, apa dan sebagainya. Kayak semua orang melihat itu bahwa Jakarta adalah sebuah. Oh ya minum, ambil minum. Enggak ada itu, enggak ada. Itu isinya debu aja itu, enggak ada. Ambil minum. Yang Ini ngambilin, tapi nggak dipotong ya? Enggak, Oh ya, enggak usah. supaya agak lucu lah ya. Yang ngambilin ngantuk lagi. Yang ngambilin ngantuk. Ambil minum dulu. Oke. Ada mereknya ya itu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, enak aja. Bayar nanti ya. Kali ini free, gak apa-apa. Oke, biarkan Murada minum dulu. Karena gini, jujur aja tertarik ketika bicara, wah Kukar ini daerah atau kabupaten penopang IKN. Kukar ini akan menjadi, atau Tenggarong ini akan menjadi kota yang sangat dekat dengan IKN. Kebanggaan-kebanggaan itu kan euforianya besar sekali. Nah kalau kita bicara kesiapan, menurut seorang Murada, berapa persen kesiapan kita untuk menjadi penopang IKN dalam aspek digitalisasi? 15%. 15%. Kenapa 15%? Kita udah tahu nih Sri Kandi udah pakai digital, pemerintah udah pakai digital, kok 15%? Tapi itu kan produk nasional. Produk pusat. Apa yang membuat jadi 15%? Ya karena mungkin ya pertama ketertarikan orang, anak-anak muda atau siapapun itu untuk menggeluti ini secara serius itu kurang. Perhatian dari pemerintah untuk hal itu kurang. Yang sedikit, misalnya kayak contohnya masih yang peduli itu misalnya kayak kearsipan. Sebelum podcast ini dipimpin oleh Adit, sudah ada podcast sebelumnya yang sadar digital. Apa namanya? Kurangnya pemerintah mensupport komunitas-komunitas dalam membuat film-film pendek. Jogja itu dulu digital itu selalu terkesan dengan Jakarta dengan Institut IKJ-nya, Institut Kesenian Jakartanya. Sekarang itu bergeser di Jogja dengan isinya. Karena mereka fokus untuk meningkatkan digitalisasinya khususnya dalam film, dalam video. 3-4 tahun terakhir ini nama isi emang lagi tinggi-tingginya. Udah bagus, lagi tinggi-tingginya. Ya, jadi ketika kita bilang digitalisasi kesiapan 15%, dan kita tahu di sini IKN udah mulai masuk, orang-orang udah mulai berpindah ke sini. Apa yang harus disiapin sebenarnya? Mental bahwa era digital itu nggak bisa dielakkan. Suka nggak suka kita harus belajar itu. Terjadi. Anak-anak muda harus sadar digital. Anak muda itu sebenarnya sudah sadar digital, sadar nggak sadar, dengan cara mereka mengakses semua dengan handphone, bermain handphone. Tapi hanya sebagai bentuk kebutuhan yang apa ya? Yang semu doang gitu. Padahal dengan adanya digital HP ini, kalau kita mau menggunakan dengan daya kreativitas yang tinggi itu bisa menghasilkan. Misalnya contoh bikin vlog-vlog tentang budaya. Mungkin tadi yang sempat kita obrolin tuh, bahwa anak-anak muda sekarang itu men-skip satu momen, di mana momen dia harus belajar literasinya dulu, baru masuk digitalnya. Nah di era sekarang, anak-anak muda tuh langsung dimasukin ke area digitalnya, tanpa diberi kesadaran bahwa belajar literasinya dulu. Mungkin kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap pemerintah itu aspeknya hanya fasilitator kali ya. Menjadi fasilitator. Sebenarnya sebagai anak muda komunitas juga nggak bisa juga selalu menjadikan pemerintah kambing hitam untuk rasa kecewa. Selalu menyalahkan. Apa ya? Pemerintah itu kan menjalankan regulasi. Sudah ada aturannya, dengan sudah ada ketentuannya. Sebenarnya masyarakat yang
ikut membangun Benar. apa namanya, daya kreativitasnya. Misalnya contoh begini nih, pemerintah harus membuka lapangan kerja. Kenapa mindsetnya nggak dibalik bahwa anak mudanya yang harus membuka lapangan kerja? Benar, masyarakatnya, anak mudanya. Jadi mindsetnya jangan selalu pemerintah. Kita masyarakat dan pemerintah itu kan kolaborasi sebenarnya. Iya. Harusnya kolaboratif. Berkolaborasi kan. Masyarakat itu ya pemerintah juga membuka lapangan kerja kan, Ya, tapi nggak semuanya. pasti. Nggak semuanya harus jadi ASN kan. Iya. Nggak semua jadi militer, nggak semua jadi Polri kan. Harus Ya, ada itu kan itu lapangan kerja kan. harus ada yang di fast food, harus ada Tapi yang di harus tempat ada, cucian piring, cucian ini. Harus ada pencucian mobil, Ya. harus ada cucian ambal, ada pengusaha sepatu, sampah. Dan itu lahirnya dari dunia kreatif. Dan itu bukan dari pemerintah. Jadi memang saya berpikir saya sebagai seorang masyarakat biasa. Saya objektif aja, pemerintah juga banyak salahnya. Ya. Masyarakat juga banyak salahnya. Jadi bukan sekedar masyarakat selalu menyalahkan pemerintah. Kalau Nggak boleh. Kalau kita malah berpikir banyak masyarakat yang bicara pemerintah ini harus kreatif. Kalau menurutku sih enggak. Pemerintah tuh memang kerja dengan sudah ada aturan yang nggak bisa dikreatif-kreatifin. Masyarakatnya harus kreatif. Masyarakatnya supaya harus pemerintahnya begini tuh Ya, caranya. karena kalau kalian semua tahu Daud ini salah satu bukan salah satu. Dia ini adalah founder dari BKV yang dulu namanya bikin film, akhirnya berubah jadi bikin kreatif dan sekarang BKV. Dengan dia mendirikan BKV, dia menyerap lapangan pekerjaan kok. Jadi kita bayangin kalau ada 1000 Daud di Kukar, berarti akan semakin luas lagi. Artinya masyarakat itu jangan selalu bicara tentang wah pemerintah harus buka lapangan kerja, si ini harus ini. Ya kita pun bisa ngebuka lapangan kerja. Bener sekali. Kan awalnya kan dari kesukaan seni, sehingga akhirnya saya bisa bekerja sama dengan pemerintah, melayani pemerintah dengan cara saya. Ya, saya selalu berpikir gini, apa yang dikatakan John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kamu. kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau berikan kepada bangsamu. Ya. Ya saya berbuat untuk bangsa saya aja sih. Tanpa harus menagih-nagih apa itu. Saya berbuat untuk Kutai Kartanegara gitu. Katakanlah negara udah memberi tanah dan airnya buat kita. Iya, saya berbuat untuk Kutai Kartanegara. Termasuk ketika saya bekerja dengan pemerintah karena saya membantu Kutai Kartanegara. Jadi buat teman-teman silakan cek di sini di bawahnya ada BKV Kreatif, BKV Project dan BKV Film ya, BKV Video. Itu Instagramnya di bawah, itu foundernya adalah Daud. Dan nanti kita lihat di situ bahwa bukti orang-orang kreatif itu bisa memberikan lapangan pekerjaan tanpa harus menuntut dari pemerintah dan memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, pembuat hukumnya, supaya kita semua dilindungi dengan. Yang bayar kita juga pajak negara kan? Benar. Yang bayar kita ini pajak negara. Benar. Jadi biarkan pemerintah itu, jadi gini, kayak pemerintah tuh ya udah pemerintah bikin regulasi untuk keamanan kerja orang-orang kreatif, gitu mungkin ya. Saling mengawasi sih. Saling mengawasi. Benar. Ada yang mengawasi. Masyarakat mengawasi cara kerja pemerintah pun mengawasi cara berbuatnya masyarakat. Benar. Harus saling mengawasi. Saling berkesinambungan. Karena dua-duanya berkesinambungan. Wah, ini seru nih obrolan di sesi 3 nih. Tapi kita bakal balik lagi di sesi keempat, di mana sesi keempat ini adalah sesi yang paling saya suka. Akan ada pembicaraan lebih dalam, lebih tajam, dan ditutup dengan konklusi yang luar biasa dari Murada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Ayumi Pondok Kesah, arsip yang unik dalam memberikan informasi. Oke, baik lagi di podcast Ayumi Pondok Kesah, Arpus yang unik dalam memberikan informasi, dan masih dengan Muhammad Rasya Daud. Sesi terakhir. Yuk. Dari tadi kita ngomong tentang beberapa poin penting, yaitu peran pemerintah, peran masyarakat, dan yang lain-lain. Apa yang harus dilakukan oleh apa yang harus dilakukan oleh belahan-belahan? Kan kita tahu di sebuah kota pasti ada stakeholder, ada pemerintah, dan ada society sendiri, ada manusianya sendiri. Apa sih yang harus mereka lakukan ini supaya literasi digital efektif untuk kedepannya?
buka mindset. Yang harus dilakukan buka mindset. Pola digital itu nggak bisa dielakkan. Seperti yang di awal saya katakan tadi, kita itu nggak sadar tentang pola digital. Ya seperti yang saya bilang tadi, mindsetnya harus seperti orang luar. Tahun 2000 kita nggak kenal dengan Korea Selatan kita nggak kenal. Pemerintahnya membuat regulasi tentang digital. Budaya apa sih yang menarik dari Korea itu, Dit? Iya sih. Dengan keragaman Indonesia yang luar biasa. Indonesia itu kurang mendigitalisasikannya saja. Kurang membuat produk itu dalam bentuk sebuah promosi. Kutai Kartanegara itu harus melakukan itu. Bahkan seharusnya sederhana itu Reok Ponorogo itu harusnya lebih terkenal daripada Blackpink ya. Betul. Harusnya ya. Harusnya Karena ada histori, ada nilai. Harusnya. Itu yang dikatakan Viola ini benar. Di Belanda, di Belgia itu pemerintahnya punya tanah sekitar berapa ratus hektar hanya untuk membuat Indonesia Mini. Saking mereka. Ya Indonesia itu aset dunia. Aset dunia, benar. Indonesia itu bukan asetnya ini. Nah, Kutai Kartanegara itu di titik Nusantaranya. Ya. Benar. Itu bukan bohong, itu bukan karangan-karangan berdiri di tengah. Tanda tua Ya. titik nol Nusantara. Itu betul-betul berada di tanah Di kita tengah. ini. Kita ini titik nol Nusantara. Diukur dari semua apapun kita titik nol Nusantara. Masalahnya, anak mudanya kalau ngomongin tentang kesultanan, berapa sih video yang diproduksi setiap tahunnya? Benar. Mungkin 5 tahun baru satu video. Dan apa aja sih jenis ceritanya ya? Maksudnya Saya kemarin bikin Belian Namang, film dokumenter film Belian Namang dengan durasi 1 jam. Saya potong yang harus jadi 2 jam, saya potong jadi 1 jam. Nggak ada yang tahu Belian Namang tuh, bro. padahal setiap tahun ada. Padahal setiap tahun ada. Orang itu Ditonton banyak orang, dan orang Belian Namang itu orang Kutai adat Lawas. Dan dia tuh yang paling dekat sama. Dan saya generasi ketiga. Saya merekam generasi ketiga. Dan bisa dikatakan menurut para ahli-ahli sejarah, ahli-ahli ini, generasinya udah habis di generasi ketiga. Oke. The power of digital. Habis deh. Pemerintahnya nggak melek kita. Atau masyarakatnya yang nggak siap SDM-nya. Benar. Bisa pilihannya bisa itu. Jadi stakeholder juga punya peran penting untuk ngebangun masyarakat pasti. Betul. Ngebantu menjadi fasilitator tambahan setelah Betul. pemerintah. Ketika kita bicara mindset tadi, berarti kita bicara tentang role model. Oke. Siapa role model seorang Daud untuk memiliki mindset tentang literasi digital dan perfilman? Role model saya nggak punya role model karena saya itu salah satu ya orang yang suka nonton film, tapi saya nggak punya role model, nggak. Saya tidak punya saya tidak ngefans gitu. Oke. Oh, nggak punya satu. Wah, ini Nggak ada. ya udah, kalau bagus apapun bagus. Ya betul. Misalnya saya menikmati segala jenis musik lah. Nggak bisa dibilang oh ini aku orang jazz senang dan Nah. selama enak. Selama enak, berkualitas misalnya. Siapa bilang dangdut itu tidak berkualitas? Oh, itu lagu musik asli kita. Siapa bilang musik Jawa tidak berkualitas? Siapa bilang musik Kutai tidak berkualitas? Buktinya dari Caknan kaya. Kan alirannya atau musiknya. Saya suka musik keras. Dan saya juga suka musik paling slow. Selera ya. Selera saya. Saya tidak mengkotakkan bahwa saya penggemar musik keras dan saya tidak bisa menikmati musik indie. Saya menikmati musik indie. Ada juga musik indie yang tidak bisa saya nikmati. Karena gini, pada akhirnya aku ingat tadi omonganmu bahwa seni itu tentang rasa. Ya, that's right. Saya hanya menikmati rasanya, mentransfer kepada pikiran. Saya kan pasti kan melihatnya, mendengarnya, selalu transfer ke hati kan. Sampai diimplementasikan menjadi sebuah sikap. Saya suka kalau apa role modelnya, termasuk artis atau film juga nggak ada. Misalnya saya tidak Riri Riza gitu. Riri Riza, Hanung Bramantyo, Rizal Mantovani, Joko Anwar, Nggak Angga Sima Sasongko nggak ada. spesifik. Ada film Angga Sasongko yang saya suka,
Ada yang nggak suka? Ada saya juga nggak suka. Misalnya kayak Filosofi Kopi saya suka, tapi film Ben and Jody saya nggak suka. Saya Garin Nugroho saya suka film-filmnya, tapi Garin Nugroho kan bisa dikatakan bapak festival Indonesia. Iya, kan? benar-benar. Bapak festival film Indonesia. Ada yang saya suka, ada yang nggak suka. Bahkan ada sutradara terbaru yang sutradara baru yang filmnya saya suka banget. Misalnya kayak film yang terakhir stand up komedi agak lain itu sutradara Ya itu baru-baru agak semua. lain itu bagus. Ya, suka. Jadi nggak wah ini Nggak harus dipatok ini role model ini gini. kalau di luar negeri kan Steven Nolan, Spielberg yang terkenal juga. Steven Spielberg. Ada film-film Steven Spielberg yang nggak saya suka juga. Ya, Walaupun Steven Spielberg itu bisa Udah dikatakan jago ya James Cameron James Cameron. yang Avatar, Ya. Terminator, Avatar juga yang bagus cuma pertama aja. ya kan? Sisanya Ada- udah aneh. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya. Jadi relatif. Berarti seni itu sebenarnya Tapi saya punya fan. Saya ngefans sama satu orang. Rasulullah SAW. wah itu Allahumma sholli wa sallim. Takbir. Jadi sebenarnya gini, berarti kesimpulannya seni adalah tentang selera rasa. Jadi Ya. kita nggak bisa memaksakan seni kan? Maksudnya Ya nggak bisa lah. itu kayak makanan nggak sih? Betul kayak sih, makanan betul ya. banget. Ada orang bilang durian Betul tuh enak, ada yang nggak Betul, suka. betul banget. Nggak ada siapa yang benar. Betul. Musik Misalnya contoh, saya pernah nonton musik tradisi tapi pakai metal. Terus salah kostum enggak menurut saya. apa yang salah? Apa yang salah saya bilang? Kenapa harus menjadi sebuah hal yang identik ketika itu memang tentang selera, Betul. tentang selera. Gak ada yang salah. Fans Metallica tuh dandannya lebih metal daripada vokalis Metallica loh. Betul. Lebih Siapa metal. namanya? ACDC? Iya. Apakah gitarisnya memakai pakaian metal? Enggak, dia pakai Kaos-kaos pakaian biasa aja. Bukan, dia pakai pakaian sekolah. Sekolah Scotland biasa Scottish school tuh dia pakai. Iya kan? Apakah jadi- dia pakai pakaian metal? Jadi emang seni itu tentang selera lah. Nah, Jadi kadang-kadang fansnya itu lebih melebihi yang orang itu lebih radikal. lebih radikal. Ketimbang pelakunya kan. Iya. Misalnya contohnya seniman teater dulu. Saya salah satu yang nggak mau pakai celana robek-robek, baju hitam. Yang seni banget. Seni Kalau kata banget. orang tuh nyeni banget. Rambut Panjang. enggak, saya berapi pula ya. Kenapa apa yang salah dengan Iya. rapi? Kenapa kita harus menggambarkan sebuah Terus yang seni nggak sebagai rapi sesuatu yang disebut seniman banget gitu? Enggak juga kan? nggak rapi tuh banyak juga yang orang stres pusing masalah tagihan juga nggak rapi. Ada juga orang kaya banget nggak rapi. Nggak rapi banyak banget. Jadi Banyak banget. dia celana pendek, sendal jepit, tapi Tapi itu taste-nya dia ya. Taste-nya Itu dia. taste-nya Iya, mau gimana kita? Mau gimana nggak bisa dipaksain. Jadi ya emang memang seni anak itu metal kan- nggak boleh nangis. boleh. Memang anak metal nggak boleh nyanyi lagu. Dan Fredly gitu. Iya, Iya, benar. boleh. kan? Emang orang metal nggak boleh joget itu boleh. Iya kan? Boleh. Apa yang salah? Yang Yang salah ada, radikal, yang radikal itu justru nonton dangdut. Iya, yang salah itu mungkin malah ketika kita memaksakan apa yang menjadi rasa kita kepada rasa orang lain. Betul. Itu yang menjadi salah. Betul. Jadi salah. Konklusi untuk dari Sang Raja Dot, harapan kesimpulanmu melihat literasi digital di Kutai Kartanegara sekarang dan harapanmu ke depan gimana? Saya harapan apa ya? Kalau berbicara harapan itu nggak ada habisnya sih harapan-harapan. Iya, nggak ada batasnya. Karena ketika hari ini saya berharap satu hal, Besok muncul harapan baru. jangan nunggu 1 jam pun saya akan berubah Ada harapan harapan itu. baru. Tapi saya itu cuma pengen orang teman-teman industri, teman-teman seniman ini, teman-teman yang bergerak dalam komunitas apapun itu mulai melek industrial. Harus banyak kompetitor, Iya, benar. harus banyak persaingan. Stop bicara kolaborasi, berhenti kompetisi ya. Kompetisi dulu. Baru kolaborasi kita. Betul. Jadi kalau kita banyak, misalnya ada saingan BKV 1, 3 dan sebagainya, tapi secara fair ya. Fair, benar. Secara Itu penting. Secara karya, bukan menjatuhkan secara Personal. personal dan sebagainya. Itu butuh. Kita butuh itu. Honda nggak bisa besar kalau nggak ada Yamaha. Benar. Ducati nggak bisa besar kalau nggak ada Ya. Aprilia dan yang lain-lain. apa
motor apa tuh? Ducati Harley. Lamborghini nggak akan besar kalau nggak ada Ferrari. BMW juga kalau nggak ada Mercy juga nggak bakal besar. Betul. Kenapa harus dijadikan kompetisi itu sesuatu yang anti menakutkan? gitu ya, anti kompetisi Enggak, gitu. kompetisi saja, Harus. tapi benar. Tapi yang bukankah kita produk-produk anak 2000-an 90-an itu produk kompetisi? Produk kompetisi. Karena kita demokrasi kan. Festival, lomba baca puisi, Iya. lomba paduan suara, lomba ini, lomba baca apa teks proklamasi. Sampai sekarang pilpres, pilkada, Ya, lomba mendongeng Kompetisi. itu kan kompetisi. berarti mindsetnya yang harus di ini. Mindsetnya itu kan kalau misalnya menang bukan berarti yang terbaik kan. Ya, Saya selalu merasa gini, nah, ketika kompetisi itu ada pemenangnya bukan berarti itu yang terbaik. Momentumnya dia. Hanya momentumnya dia saja momentumnya saat dia, itu. benar. Momentumnya Dia dia. juara satu momentumnya saat itu. Momentumnya dia. Mm-mm. Karena saat itu yang lain mungkin tampil tidak seperform dia gitu. Momentum. Ya kan? Contoh nih, presiden. Presiden kita, presiden saat yang akan tahu apa, yang ke-8 ya. 8. Ke-8 nggak akan bisa mendapatkan suara terbanyak mengalahkan Ya, kalau nggak ada momentum kan. ya, momentum. Momentum semuanya sana. Pada akhirnya semua momentum. Semua momentum. Jadi kalau juara 1, juara 2, juara 3 itu juara 3 contoh kalau di Indonesian Idol? Juara 1 nggak ada yang nggak kenal. pernah entar pasti juara 2. Dari zaman Avi itu. Nah Ya. makanya. Dari zaman Akademi Fantasi Indonesia Makanya. itu juara 1 hilang semua. Makanya. Jadi Yang nikah sama Riksi Febrian malah mahal ini. makanya juara itu kan hanya persoalan angka. Juara itu cuma bonus pribadi nggak sih? Pribadi. Bukan Momentum sebuah Bukan. hal itu. Misalnya saya juara 1, Habibie, ini namanya Habibie ya? Iya. Habibie juara 2. Apakah saya lebih baik dari dia? Enggak, momentumnya saja lagi pas saja. Lagi pas saja. Lagi pas bagus saja. Bagus saja. Oke. Muhammad Rasyad Daud kasih satu pesan untuk anak-anak muda kenapa harus melek literasi. Knowledge. Teman-teman harus punya pengetahuan. Teman-teman harus punya knowledge. Teman-teman harus punya wawasan yang luar tentang Indonesia, tentang bangsa ini. Karena kalau kita punya knowledge, pengetahuan, punya wawasan, akan menghadirkan sebuah namanya ide dan gagasan. Ya. Jadi teman-teman itu harus berbicara tentang bagaimana menumbuhkan literasi di kepala kita untuk mengembangkan wawasan, knowledge tadi, ilmu pengetahuan tadi. Dan itu akan mempengaruhi tentang apa yang akan kita kerjakan nanti. Ya. Jadi nggak akan pernah namanya susah hidupnya kalau orang belajar tentang pengetahuan. Dan terakhir harus dibarengi dengan attitude. Itu aja. Attitude, knowledge is power. Tepuk tangan Muhammad Rasyad Daud. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga follow Instagram. Tadi ada Instagramnya Daud, ada Instagramnya yang lainnya juga. Ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Ayumi Pondok Kesah Arsip yang unik dalam memberikan informasi.